Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel IUA Project. Oke. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Another minute. Thank you. We will story about Stay a Qabil and minute. Habil, and then they are son from Prophet Adam alaihissalam. Oh yeah, there is my friend. He is Ustad on my majelis, and he will tell the story of Qabil and Habil. Okay, but before start, please subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk diklik loncengnya. Tiba-tiba pakai bahasa Indonesia. It's okay. Oh ya. Yeah. And I have giveaway for you all because my subscriber up to 200 subscriber, 200 subscriber, dan gue berterima kasih sekali. Thanks, jazakumullah khairan pokoknya untuk orang-orang yang udah subscribe my channel. Nah, kali ini gue akan ngadain giveaway. Pokoknya untuk 5 orang pemenang. Untuk 3 orang pemenang. Sorry. Untuk 3 orang pemenang voucher 50.000 masing-masing. Tentunya semua itu ada rules-nya. Yang pertama itu harus subscribe dulu channel saya. Ya. Terus kedua follow my Instagram. Mungkin nanti saya akan tulis di deskripsi. Terus setelah itu share juga video YouTube yang sekarang ini. Dan juga komen. Share ke 2 grup. Nah, nantinya saya akan membuat giveaway ini di Instagram saya di urfan.mh. Itu saya akan buat di situ live, jadi nggak ada settingan gitu. Jadi enak ya, jadi real dengan spin wheel. Oke, mungkin langsung aja kita mulai. Please for you a story of Habil and Qabil. Go. Menceritakan Iya dong. menceritakan kisah 2 anak laki-lakinya Nabi Adam. Mungkin udah pada tahu. Cerita tersebut ada di surat Al-Maidah dari ayat 24 ke bawah, itu dari ayat 27, yang mana Nabi Adam dan Ibu Hawa ini memiliki 40 orang anak. 40 orang anak ini 20 kali melahirkan secara kembar semua, jadi otomatis 20 kali melahirkan, sekali melahirkan 2 laki perempuan. Nah, karena saat itu hanya ada 40 orang anak itu, jadi Allah mengizinkan bisa menikah sesama anaknya Nabi Adam ya, karena memang hanya ada itu. Kemudian singkat cerita lah, kita langsung ke intinya saja. Jadi si Qabil ini memiliki kembaran namanya Iklimah, cewek yang cantik. Kemudian si Qabil dan Habil. Nah, si Habilnya ini memiliki kembaran namanya Labuda, nggak terlalu cantik. Si Habilnya pun yang nggak terlalu ganteng. Nah, kemudian karena si Qabil ini kembarannya cantik, jadi si Qabil ini ingin menikahi kembarannya sendiri, jadi yang lahirnya bareng dengan dia. Padahal peraturan dari Allah nggak bisa seperti itu. Kalau mau menikah ya dengan yang lahirnya tidak bareng, sehingga tetap ngotot. Akhirnya Allah ya udah memerintahkan 2 laki-laki ini untuk berkurban. Yang si Qabil ini berkurban tanaman hasil bumi, kemudian yang si Habil ini kurban hewan ternak. Ditaruh di lapangan, yang tersambar petir itu tandanya yang kurbannya diterima dan berhak menikahi Iklimah, si cewek yang cantik ini. Singkat cerita, yang diterima itu ya yang kurbannya si Habil, karena memang sesuai aturan tidak bisa menikahi
kembaran yang lahirnya berbarengan, tidak bisa. Akhirnya si Qabil ini tidak terima dan ingin membunuh. Di surat Al-Maidah ayat 27 ini, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kemudian nggak terima, itu artinya Allah hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, singkat cerita, si Qabil ini ingin membunuh si Habil. Ama Habil diperingatkan terlebih dahulu, kalau kamu mau membunuh saya nggak akan memberikan perlawanan, karena nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Sudah diberi peringatan masih tetap ngeyel si Qabil ini. Akhirnya ketika Nabi Adam berangkat haji, dari belakang si Qabil membunuh si Habil ini. Itulah kasus pertama kali, Mas. Kasus pertama kali manusia membunuh manusia. Pertama kali kasus pembunuhan seperti itu. Sampai-sampai ketika dibunuh ini, si Qabil ini setelah membunuh bingung, karena belum ada kasus manusia terbunuh. Jadi bingung, ini jasad diapain. Akhirnya selama 2 tahun ini jasadnya tetap nggak dikubur, digotong aja, digendong aja, bingung. Akhirnya Allah memberikan contoh lewat 2 burung gagak. 2 burung gagak berkelahi, salah satunya meninggal, kemudian satunya mencakar-cakar tanah, kemudian menguburkan gagak yang mati ini. Akhirnya dari situ si Qabil ini ya merasa sedih. Alangkah bodohnya saya, sampai saya membunuh saudara saya sendiri dan bahkan gak bisa cara menguburkannya, sampai dicontohkan lewat burung gagak. Nah itu. Dan mungkin lebih naasnya lagi, karena Qabil ini memberikan contoh pada umat sampai sekarang ini yang namanya pembunuhan. Jadi misalnya detik ini ada pembunuhan, itu si Qabil dapat kiriman pahala, kiriman dosa maksudnya. Jadi alangkah banyaknya dosa, mulai dari pembunuhan pertama dia yang membunuh, sampai nanti hari kiamat ketika ada pembunuhan, setiap pembunuhan si Qabil ini dapat kiriman dosa dari pembunuhan tersebut. Itulah. Berarti luar biasa ya. Berarti Ya itu. Kalau misalkan kita dengar dari kisah Qabil dan Habil ini banyak banget hikmahnya. Jadi kayak misalkan contohnya itu dari hikmah yang pertama, kita sebenarnya emang nggak diperbolehkan untuk nikah dengan saudara kita ya. Dan tetapi di situ juga Allah sudah memperintahkan untuk memperbolehkan nikah tetapi dengan saudara jauh ya. Kalau di situ berarti saudara jauh itu masih diperbolehkan. Dan itu keutamaan karena emang hanya ada 40 pasang berarti kan? Iya. Hanya ada 40 pasang. 20 pasang. 20 pasang dengan 40 orang berarti. Nah, itu berarti benar-benar sedikit banget dengan Indonesia, yang dunia ini seluas itu luar biasa ya. Nah itu hikmah yang pertama, nikah tidak boleh dengan saudaranya. Terus keduanya itu ada yang pembunuhannya yang sudah peringatkan, Nekat karena mendahulukan hawa nafsu, pengen nikah dengan yang cantik. nah itu dia itu. Dia lebih mengedepan hawa nafsu sehingga berani membunuh. Padahal apa sih sebenarnya tuh yang kalau di nikah tuh kan kalau nggak salah tuh ya, kalau kalian mau nikah, if you want to marry, kalian harus tahu 3 ataupun syarat, bukan syarat sih, apa yang kamu pingin lihat. Pertama harta, kedua ada apa lagi, harta, tahta, Pevita enggak ya? Keturunan, agama. Ada 4. Berarti Jadi tapi syarat wanita di nikah ada 4. Sesuai dari apa namanya? Tumkihul mar'atu li arba'in. Limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, walidiniha. 4 alasan kenapa. Yang pertama dari hartanya, kedua dari keturunannya, yang ketiga dari kecantikannya, yang keempat dari agamanya. Kita pilih yang terakhir dulu, dini. Nah Utamakan lidiniha, dari agamanya dulu. Nah pokoknya kalau udah dari agamanya kita udah pilih, ke bawahnya berarti kita akan dapat seperti kita
kita beli sapi akan dapat talinya. Tapi kalau misalnya kita belinya tali, kita jangan berharap dapat sapinya. Wis, ntar lagi kita kurban ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita ceritakan, kami ceritakan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment. Dan untuk giveaway-nya mungkin nanti akan dikabarkan lagi. Insya Allah pada malam minggu ya. Malam minggu ada waktu nggak? Sabtu bisa diajak ini lagi untuk. Insya Allah ya. Soalnya karena nih teman saya mau pulang kampung. Aduh, sayang sekali. Berarti bisa ada ya. Ya, berarti kita ajak Pak Ustadz untuk giveaway. Jangan lupa untuk 3 orang pemenang. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.